mensyukuri sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak tahu kita mau berapa lama lagi diizinkan oleh Allah menghirup udaranya Allah dengan cara gratis. Kita tidak tahu beberapa saat lagi, berapa hari, berapa tahun, berapa detik, berapa bulan lagi Allah masih memberikan izin menginjak dunia Allah dengan gratis. Kita tidak ada yang paham sampai kapan mata kita akan berfungsi, telinga kita akan bermanfaat, hati kita akan bisa mengevaluasi ayat-ayat Allah. Maka selama kita hari ini masih diizinkan oleh Allah, ya kita sama-sama syukuri. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan ternyata dari semua nikmat-nikmat, walaupun satu persatu memang kita tidak mampu menghitung. Kadang kita nggak pernah berpikir ya, bahwa ternyata ketika kita punya tangan dan tangan ini bisa bergerak, ini luar biasa ya. Gerakan tangan kita ini sudah bertahun-tahun sampai sekarang, sudah ada yang 50, 60 tahun, masih juga bisa bergerak. Coba kalau seandainya tangan kita ini, telapak tangan kita ini nggak bisa bergerak, kira-kira bagaimana apa yang terjadi? Jalan begini kan? Itu dari tangan. Bagaimana kaki kita? Sudah puluhan tahun kaki kita diajak berjalan kemana-mana. Mata kita sudah puluhan tahun bisa menatap dan melihat dengan jelas. Telinga kita bisa mendengar dengan jelas. Maka kalau kita tidak mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, tentunya ada Allah sangat syadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari nikmat itu semua ada nikmat yang paling besar. Wa wa'dhamun ni'am. Apa itu? Wa dzkuru nikmatallahi tadi, ingatlah kalian kepada nikmatku yang sungguh telah kami berikan kepada kalian, cukup banyak, cukup a'dham, cukup tinggi, cukup luhur nilainya. Apa itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersyukur kita telah disatukan oleh Allah dalam suatu wadah, dalam suatu jamaah yang bernama Jamaah Kekhilafan Islam, yang kita kenal Khilafatul Muslimin. Ini sungguh nikmat yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa tertandingi dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena apa? Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah sehingga dia berada dalam jamaah, dalam sistem, dalam wadahnya Allah, sampai akhir hayatnya dia masih tetap istiqomah, dengan wafatnya husnul khotimah, jaminannya bi anna lahul jannah. Di luar jamaah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu harus dijadikan akidah. Barang siapa yang tidak berada dalam jamaah, maka sungguh semua perbuatan, aktivitas, ibadah, sholat, apapun yang kita lakukan layak tidak diterima. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau begitu, ada nggak nikmat yang terbesar selain berjamaah? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat berjamaah. Nah, sudahkah kita hari ini berada dalam jamaah itu menemukan sebuah kenikmatan? Nah, ini yang perlu kita cari. Orang akan merasa nikmat makan kalau orang itu Lapar. Ya, orang kenyang dipaksa makan nikmat nggak? Tapi kalau lapar bangun tidur, walaupun lauknya telur, tahu,
tahu, tempe, kacang, ayam. Itu pasti Nikmat. Tapi kalau orang kenyang dipaksa suruh makan walaupun lauknya itu gembos, tahu gembos tahu? Enggak. Orek koncong nggak bakalan mau ya, karena dalam keadaan Kenyang. Nah, sudahkah kita setelah kita berada dalam jamaah, setelah kita berada di dalam sistemnya Allah, khilafah ini sistemnya Allah, bukan sistemnya Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Baroja, bukan sistemnya Ustadz Hadi Salam, bukan sistemnya Ustadz Alif, bukan sistemnya masuk rumah, bukan. Kekhilafan Islam adalah sistemnya Allah. Maka setelah Allah pilih kita berada dalam sistemnya Allah, di mana kata Allah wazkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da. Ini perlu kalian zikiri, perlu kalian berzikir terus-menerus, karena sungguh kalian telah dipilih oleh Allah berada dalam sistemnya Allah. Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina. Telah kami pilih. Berapa tahun Allah memilih kita ini? Ada yang 2 tahun baru baiat, ada yang setahun baru baiat, ada yang sebulan, ada yang sepekan, ada yang sehari, ada yang satu jam. Semua tergantung dikembalikan kepada Allah. Maka setelah kita pilih setelah Allah memilih dan kita berada dalam sistemnya Allah, mari kita bersama-sama syukur. Kita muhasabah. Karena apa kata Allah, walaqad darabna li jahannama katsirin minal jin wal ins. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya penghuni neraka jahanam adalah dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia. Manusia yang semacam apa? Yang nantinya akan menjadi kerak neraka jahanam, lahum qulubun la yafqahuna. Diberi hati tapi tidak pernah mau untuk memahami Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mau paham? Baca aja sok koga. Bagaimana kita bisa mau baca? Orang belajar baca Quran aja malas. Orang kalau segan belajar, orang kalau segan membaca, maka jangan pernah menghayal tanpa proses itu orang akan mampu memahami isi kandungan Al-Quran. Maka program luar biasa oleh amri kita ini meminta kepada kita diwajibkan, bahkan sekarang petugas wajib dalam one week. Tujuannya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita memahami isi kandungan Al-Quran, dan setelah kita paham bahwa Al-Quran merupakan suatu hukum, dan suatu hukum bisa berlaku kalau punya wadah, dan suatu ajaran bisa berlaku kalau ada seorang pemimpin, maka disinilah kita berada dalam sistem khilafah Islam. Baik yang ada di tingkat pusat kekhilafan Islam, maupun di tingkat daulah, maupun di tingkat wilayah, maupun di tingkat nasional. Paham? Man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Ya. Mari kita sama-sama berpikir, siapa sih diri kita ini? Pahamkan diri kita ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wali-walinya Allah. Maka bahasa Qur'annya wali-wali Allah itu wali. Kita orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi askar-askarnya Allah, menjadi jundullah, tentaranya Allah. Gelar yang Allah berikan kepada kita ini belum merasa bangga. Bangga karena Allah, bukan karena manusia. Belum merasa bangga. Belum merasa bangga. Kita kemana pergi kita bawa gelar yang dari Allah yang kita bawa, seragam kita bawa, petugas khilafah kita belum kita bawa. Bahkan masih dikesampingkan. Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam dalam satu hari satu malam, berapa menit yang kita berikan, yang kita diberi gelar oleh Allah sebagai laskarnya Allah, sebagai jundullah, sebagai waliullah, berapa jam dalam sekali semalam. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang laskar-laskarnya Tauhid, ya
tentara-tentaranya Tauhid, mereka begitu siap mereka bekerja. Telinganya tidak pernah untuk mendengar tatkala ada ceramah, tatkala ada tausiah, tatkala ada pemahaman, tatkala ada muhasabah, tidak pernah untuk mendengarkan. Sehingga kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diprioritaskan di dalam kehidupan ini dan mana yang tidak harus diprioritaskan. Mata kita tidak pernah kita melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tidak pernah kita lihat. Ayat-ayat Allah tidak pernah kita pahami. Ayat-ayat Allah tidak pernah kita dengarkan. Wujud daripada ayat Allah adalah struktural. Itu ayat yang paling nyata. Maka ketika Allah mengatakan walaqad darabna li jahannama katsirin minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa kita hari ini sebagai petugas keilafan Islam tapi kita tidak pernah paham apa itu struktural? Kita hari ini sebagai orang-orang yang berada dalam kekhilafan Islam yang sudah dipilih Allah sebagai petugas, tapi kita tidak paham siapa diri kita sebagai petugas itu. Kalau yang namanya sebagai petugas, pasti kemana-mana dia ingat bahwa diri kita adalah sebagai petugas. Jadi ternyata kalau kita pahamkan secara gamblang, surat 179 itu adalah untuk kita yang hari ini sebagai petugas keilafan Islam. Ketika kita sebagai petugas ataupun warga keilafan Islam ternyata kita tidak paham siapa diri kita, apa itu struktural keilafan Islam, mata kita tidak pernah melihat fakta yang ada dalam struktural, telinga kita tidak pernah mendengar keluhan dan teguran dari pimpinan dan keluhan dari umatnya, walaqad darabna li jahannam. Dan di mata Allah orang yang semacam ini kal an'am, bagaikan binatang tidak dianggap apa-apa. Ya, kerjaan binatang. Mau jeruduk, mau apa, bebas binatang itu. Nah, kita hari ini adalah orang-orang yang sudah dalam ikatan, orang-orang yang sudah dalam saf, yang barisan yang lurus dan rapi. Maka ayo kita bersama-sama, kita saling membenahi diri kita sebagai petugas keilafan Islam dan warga keilafan Islam.